Maka ketika pekerjaan kita, aktivitas kita disertakan nama Allah di awalnya, Bismillahirrahmanirrahim sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan, Bismillahirrahmanirrahim sebelum mengerjakan tugas, maka diberikanlah kemudian dua sifat yang membawa dua kemuliaan tersendiri. Sifat pertama, رب العالمين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أرسل رحمة للعالمين فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الميعاد. أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahibani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, mari kita semua berupaya menampilkan syukur terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah putus menganugerahkan nikmat tanpa batas kepada kita semua. Dan di antara sekian nikmat yang paling berharga itu adalah nikmat keimanan. Dan dengan iman itulah kita tergerak untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini 4 Rabiul Awal 1447 Hijriyah bertepatan dengan 29 Agustus 2025 Masehi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Jumat terbaik yang diberkahi dan dimuliakan. Hadirin, setiap kita yang berkehidupan dan berinteraksi sosial di masyarakat akan mendapati realita, satu kenyataan bahwa berinteraksi dengan orang-orang yang menyukai kita, mencintai kita, menyenangi kita, tidak akan merubah persepsi buruk apapun yang ditampilkan oleh orang-orang yang tidak menyenangi kita. Pun demikian, hukum kedua, berinteraksi di tempat orang-orang yang tidak mengenal kita tetap akan menempatkan kita sebagai manusia biasa, sekalipun di tempat kita berasal kita mendapati kehormatan, popularitas, sanjungan, cinta dan kasih sayang. Masyarakat pada tempat yang tidak mengenal kita hanya akan menempatkan kita sebagai sosok manusia biasa. Pun demikian, berinteraksi di hadapan orang-orang yang notabene tidak menyukai kita karena faktor apapun, tidak menyenangi kita, menampilkan harapan dengan perbuatan-perbuatan sebaik apapun, tetap tidak akan merubah tindakan-tindakan tidak suka itu sepanjang memang itu menjadi karakter dari orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Kesimpulan dari 3 kondisi ini bahwa kita tidak mungkin menghadapi segala situasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tidak bisa memaksakan setiap orang yang bergaul dengan kita harus menyenangi kita.
atau bahkan memaksakan orang yang tidak menyukai kita mesti menyukai kita. Sunnatullah dalam kehidupan, baik dihadapkan dengan pasangan tidak baik. Ketika saya, Anda, kita berusaha menjadi orang baik, akan dihadapkan pada tantangan-tantangan ketidakbaikan yang hikmahnya menguji kesungguhan kita apakah benar kita ingin menjadi orang baik. Itu hukum yang pasti. Pun demikian ketika ada seseorang ingin berbuat yang tidak baik, pasti akan dihadapkan pada kebaikan yang fungsinya, hikmahnya mencegah ia dari berbuat yang tidak baik, sehingga dengan kasih Allah mengembalikan ia pada kondisi yang baik. Untuk itulah kaidah mengatakan, kalau kita tak mampu mengejar seluruhnya, setidaknya kembalilah kepada pusat yang memberikan segalanya. Maka disinilah kemudian Allah menampilkan sifat-sifat yang melekat pada zatnya dengan pemberian yang tanpa batas, kasih yang tanpa jeda diberikan pada hambanya yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam setiap langkah, perbuatan, aktivitas yang akan kita kerjakan dalam sifat-sifat kebaikan itu hendaknya menyertakan nama Allah di dalamnya, nama Allah dalam mengawalinya, sehingga lekatlah sifat-sifat kasih sayang Allah yang tanpa batas itu pada setiap aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik, makan itu perbuatan baik, minum perbuatan baik, berpakaian perbuatan baik, bekerja dengan segala jenisnya perbuatan baik, belajar anak-anakku di sekolah itu perbuatan baik. Maka ketika pekerjaan kita, aktivitas kita disertakan nama Allah di awalnya, bismillahirrahmanirrahim sebelum belajar, bismillahirrahmanirrahim sebelum makan, bismillahirrahmanirrahim sebelum mengerjakan tugas, maka diberikanlah kemudian dua sifat yang membawa dua kemuliaan tersendiri. Sifat pertama adalah anugerah Allah untuk kehidupan kita di dunia. Sifat yang melekat di dalamnya namanya Rahman, pemberian Allah tanpa batas kepada hambanya saat di dunia. Maka bentuknya di antara tafsir kata para ulama berwujud keberkahan, ziyadatul khair wastimraruhu, bertambahnya nilai kebaikan yang melekat pada aktivitas kita dan konsisten itu dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Maka makanan walaupun sedikit kita makan, itu akan menjadi energi pada tubuh kita, yang dengan energi itu mensuplai tubuh kita untuk selalu berbuat kebaikan dan konsisten dikerjakan. Maka orang yang makannya diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim dengan benar, dengan baik, maka aktivitas yang dia kerjakan akan cenderung baik. Mengajar akan baik, menemukan ide-ide baru, menemukan cara-cara baru, belajar akan baik, mudah memahami pelajaran, bekerja akan baik, mudah menyelesaikan pekerjaan, nyaman dilakukan. Dan yang kedua, dituliskan, diperintahkan oleh Allah pada malaikat, tuliskan pahala yang akan dibawa pulang saat kembali ke akhirat. Itulah sifat Rahim. Rahim adalah kasih Allah yang diberikan pada hamba yang beriman saat berpulang di akhirat nanti. Jadi demikianlah ketika kita beraktivitas, segalanya disandarkan kepada Allah, segalanya dihadirkan nilai-nilai ketuhanan di dalamnya, sampai kita merasa punya Allah, maka semua akan terasa nikmat dijalani. Menghadapi orang-orang yang mencintai biasa saja, menghadapi orang-orang yang terlihat tidak suka pun demikian biasa saja. Karena hakikatnya semua dihadapi sebagai realitas kehidupan, dan di dalamnya ada panduan-panduan yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ataupun contoh-contoh dari Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi itu semua. Oleh karena itu Nabi SAW menyimpulkan, ajaban li amril mu'min. Orang itu kalau sudah hubungannya dengan Allah baik, imannya kuat,
maka seluruh aktivitasnya akan berubah menjadi mengagumkan, istimewa. Jika dihadapkan pada yang membahagiakan, dia atasi dengan syukur. Jika dihadapkan pada hal yang melahirkan duka cita, tidak menyenangkan, fasabara, dia hadapi dengan sabar. Jadi dua rumus itu dia terapkan dalam kehidupan sehingga semua suasana kehidupan menjadi netral. Itulah kemudian yang menghadirkan kenyamanan, ketenangan, dan kelapangan dalam berkehidupan. Untuk melatih syukur dan sabar itu bisa hadir dalam jiwa kita, menuntun seluruh bagian tubuh kita, maka ada panduan teknis yang disebut dengan ibadah. Hasil dari ibadah itu akan melahirkan satu titik kekuatan yang dengan kekuatan itu memancarkan cahaya sabar dan syukur. Titik kekuatan itulah yang disebut dengan takwa namanya. Perasan dari ibadah hasilnya disebut dengan takwa. Oleh sebab itu kenapa kita menunaikan sholat? Supaya muncul sifat takwa dalam diri kita. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita berpuasa supaya menghadirkan sifat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita menunaikan haji bahkan umrah bahkan supaya membawa bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jika takwa itu sudah hadir, membawa cahaya syukur, cahaya sabar, cahaya kebaikan, maka persoalan serumit apapun itu diberikan oleh Allah cara termudah untuk mengentaskannya. Bukan berarti tidak kehilangan tantangan. Bukan berarti tidak merasa gelisah. Ada, tapi kecil. Mudah. Maka turunlah kemudian penguatan yang diberikan oleh Al-Quran sebagai janji dari apa yang bila kita berikhtiar dalam mewujudkannya, Allah hadirkan. Quran surah At-Talaq misalnya, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang mampu meningkatkan takwa dengan kuat kepada Allah, maka Allah berikan solusi dari setiap persoalan hidup yang dialami. Bukan tidak punya masalah, tapi setiap ada persoalan Allah hadirkan solusi. Bahkan sebelum masalahnya tiba, solusinya diberikan kepada dirinya, ditanamkan, diilhamkan pada jiwanya, sehingga masalah terlihat mudah untuk diatasi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak terlampau pusing dengan rizki. Bukan tiba-tiba muncul seketika. Dengan ikhtiar, dengan amalnya, dengan sholatnya. Bisa jadi kemudian diberikan kelapangan pada jiwanya. Punya persoalan dalam hal rizki, tapi hatinya lapang, tenang dia. Tiba-tiba diantarkan. Tiba-tiba mendapatkan dari ikhtiar ibadahnya. Kebahagiaan dekat dengan dirinya. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Al-Baqarah di ujung ayat 189. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah datangkan kebahagiaan, datangkan kesuksesan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah ajarkan pengetahuan, tambahan pengetahuan baru, sehingga mudah untuk belajar apapun, gampang memahami apapun. Al-Baqarah di akhir ayat 282. Jadi ketika kita diminta meningkatkan takwa, artinya kita dituntun oleh Allah supaya hidup lebih bahagia, hidup lebih tentram, hidup lebih nyaman, hidup lebih baik. Rizkinya memberikan ketenangan. Ada orang mendapat rizki tapi hidupnya tidak tenang. Kedudukannya memberikan kehormatan dan kemuliaan. Ada orang dapat kedudukan tapi tidak terhormat dan tidak mulia. Demikianlah kemudian segala yang kita ikuti dari hukum Allah melahirkan kenyamanan dalam berkehidupan. Itulah sebabnya mengapa setiap Jumat, satu pekan sekali, hal pertama bagian dari rukun khutbah yang disampaikan oleh khatib adalah mengingatkan tausiah takwa, wasiat takwa kepada jamaah supaya dicek kembali. Jangan-jangan yang menyebabkan banyak kegelisahan itu bukan kurang harta, bukan rumah kurang luas, bukan kendaraan, bukan gaji kurang banyak, kurang takwa. Mungkin hafalan kurang baik itu karena kurang takwa. Ketenangan kurang hadir itu karena kurang takwa. Untuk itulah mari kembali menata diri kita lagi. Setiap Jumat diingatkan siapapun khatibnya, mari meningkatkan takwa, mari meningkatkan takwa. Dan kuncinya hanya dua. Upayakan sebaik mungkin kita kompak, ada kesolehan kolektif untuk meningkatkan amal soleh dalam beribadah.
Dan yang kedua, ada kesadaran kolektif, sama-sama meninggalkan amal salah yang berpengaruh terhadap pengurangan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga Jumat ini, walaupun singkat, pesannya padat untuk disampaikan, membuat kita lebih berpikir bahwa kita ini terlahir dalam keadaan soleh. Jangan sampai kita pulang justru membawa status sebagai orang yang bersalah. Semoga Allah mengampuni kita, merahmati kita, dan merubah kehidupan kita lebih baik dalam pandangannya, dan mampu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW sampai kita berpulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillahilladzi jama'ana mu'minin dzakirin ta'iin muttaqin. Fanahmaduka ya arhamar rahimin hamdan kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkura. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nusalli wa nusallimu 'alal habibil karim rasulina al-amin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, intabihu wadhkuru wa tadhakkaru ma qala rabbuna fil Qur'anil Karim indama qala innallaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذريته وأمته إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاثرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا ما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين وأصلح أحوال مجتمعنا أندونيسيا. اللهم اجعل بلدتنا بلدة طيبة وأنت ترضاها. وحدنا يا الله وحدنا يا الله وجنبنا من التفرقة. Ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan biarkan ada satupun jamaah menunaikan Jumat kecuali Kau ampuni seluruh dosa-dosanya. Bila ada yang gelisah, mohon tenangkan hatinya. Bila ada yang kesulitan, mohon ringankan dan hilangkan kesulitannya. Bila ada yang sakit, mohon sembuhkan penyakitnya. Bila ada yang terjerat utang piutang, mohon limpahkan rizki dari kesolehannya untuk melunasi utang-utangnya. Ya Allah, perbaiki diri kami agar menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Allah, anugerahkan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di negeri yang kami cintai ini, Indonesia. Mohon satukan rakyatnya, jauhkan kami dari perpecahan. Wahdi ru'asa'ana wa umara'ana waj'alhum 'udala liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon anugerahkan hidayah terbaik-Mu kepada seluruh para pemimpin penyelenggara bangsa ini,
agar mendapatkan hidayah-Mu, dan dengan hidayah itu ya Allah mampu memimpin dengan berkeadilan yang dapat meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Wahfadh ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din muwahhidin li'ibadikas salihin. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, bersihkan hati mereka, ikhlaskan dalam nilai dakwah mereka sebagai ulama-ulama yang mencerahkan, menyatukan, menjauhkan dari perpecahan. Allahumma barik hadhil madrasah madrasati akhyar wa ma'hadha mira ya arhamar rahimin, wa barik fi man ashama fi ta'sisihima ya arhamar rahimin, wa fi man i'tamarahuma ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkan keberkahan pada sekolah ini, pada sekolah AIS, pesantren Mira, dan setiap orang yang berkontribusi dalam membangun, memakmurkan, dan tanamkan keikhlasan dalam amal mereka, dan jadikan amal mereka amal saleh dalam pandangan-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya khairan nasirin. Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin waj'al ahya'ahum mujahidin fi sabilik wa mautahum syuhada wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ikfina bihalalika an haramik wa akhdina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.